Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar matematika. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan bersama Pak Robi Nurjaman. Sebelum kita masuk ke contoh soal dan pembahasan tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan, alangkah baiknya kita mengetahui langkah-langkah dalam mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pastikan penyebutnya sama. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam pecahan ada yang dinamakan pembilang dan juga penyebut, di mana letak pembilang ini berada di atas dan penyebut ini berada di bawah. Dalam artian, bilangan yang berada di bawah ini ketika akan dijumlahkan atau dikurangkan, itu harus disamakan dulu, atau penyebutnya harus disamakan dulu. Jika sudah sama, barulah kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu kita jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. Kemudian, selesai itu, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu sederhanakan jika diminta jawaban yang paling sederhana. Jadi, 3 tahapan ini yang harus kita ingat agar tidak salah. Yang paling pertama adalah pastikan dulu penyebutnya harus sama. Yang kedua, jika penyebutnya sudah sama, barulah kita jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. Yang ketiga, sederhanakan jika diminta jawaban yang paling sederhana. Teman-teman, agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Kita masuk ke contoh soal penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Di sini Pak Robi tulis 2/8 ditambah 5/8. Sama dengan seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwa jika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya. Di sini penyebutnya sudah sama, sama-sama 8. Berarti kita jumlahkan, pembilangnya itu 2 dijumlahkan dengan 5, maka hasilnya 7. Sehingga hasil akhirnya adalah 7/8. 8-nya tinggal kita pindahkan saja. Selanjutnya, 7/8 ini apakah masih bisa disederhanakan atau tidak? 7/8 tidak bisa disederhanakan lagi. Maka 7/8 ini merupakan hasil akhirnya atau hasil finalnya. Karena tidak bisa disederhanakan. Kemudian, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini Pak Robi tulis soalnya 2/8 ditambah 4/8. Sama dengan, masih sama, penyebutnya sudah sama. Berarti kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 2 ditambah 4. Hasilnya 6. Penyebutnya tetap 8. Hasilnya 6/8. 6/8 apakah bisa disederhanakan? Tentu bisa. 6/8 bisa disederhanakan. Syarat disederhanakan adalah pembilang dan penyebutnya dibagi dengan angka yang sama, agar bisa lebih sederhana. Atau pecahannya semakin kecil lagi. Angkanya semakin kecil lagi. 6/8 kita bisa bagi dengan angka 2, di mana 6 kita bagi 2 dan 8 kita bagi 2. Dengan hasil akhir yaitu 3/4. 3/4 apakah bisa disederhanakan lagi? Tidak. Ini sudah hasil finalnya. 3/4. Maka hasil dari
2/8 ditambah 4/8, yaitu hasilnya 6/8 dan disederhanakan menjadi 3/4. Oke teman-teman, ini dengan penyebut yang sama. Selanjutnya, kita akan bahas dengan penyebut yang berbeda, masih dalam penjumlahan. Contohnya, Pak Robi masukkan angka di sini 2/4 ditambah 5/6. 2/4 ditambah 5/6. Penyebutnya tentunya berbeda, di mana di sini penyebutnya adalah angka 4 dan 6. Jika penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan? Cara menyamakannya, kita bisa menggunakan KPK. Kita masuk kembali ke materi KPK. Cara mencari KPK, Pak Robi biasanya pakai yang seperti ini. Pak Robi buat kotak-kotak. Kemudian Pak Robi masukkan angka penyebutnya 4 dan 6. Kemudian kita bagi dengan bilangan-bilangan prima. Teman-teman tentunya harus dan tentunya masih bisa mengingat bilangan prima itu apa dan berapa saja. Nah, kita langsung saja dibagi dengan bilangan-bilangan prima, yaitu dengan bilangan prima terkecil dulu, 2, 4 dibagi 2 hasilnya 2, kemudian 6 dibagi 2 hasilnya 3. 2 dan 3. 2 dan 3 bisa kita bagi, 2-nya kita bagi 2 lagi. Maka hasilnya 1. 3-nya tinggal kita turunkan. Lanjut. Kemudian, karena sisa 3, kita tinggal dibagi 3. Satunya kita turunkan. 3 dibagi 3, 1. Kemudian, yang Pak Robi kasih tanda panah ini dan warnanya yang berbeda, inilah bilangan-bilangan atau angka-angka yang akan kita kalikan untuk dijadikan KPK. Maka kita kalikan 2 dikali 2 dikali 3. Maka hasilnya adalah 12. Selanjutnya kita masukkan 12-nya seperti ini. Penyebutnya sudah sama-sama 12. Kemudian kita cari bilangan di atasnya atau pembilangnya ketika penyebutnya sudah disamakan. Bagaimana cara mencari pembilangnya? Caranya seperti ini. Perhatikan. 12 dibagi 4. Kita bagi. Kemudian kita kalikan dengan angka atasnya atau pembilangnya. Dikali 2. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 dikali 2 hasilnya kita simpan sini. 6. Kemudian yang ini 12 dibagi 6, 2 dikali 5. Hasilnya 10. Kita simpan sini. Ini sudah sama-sama berpenyebut 12. Jika sudah sama-sama atau penyebutnya sudah sama, maka langkah selanjutnya kita tinggal menjumlahkan pembilangnya, di mana pembilangnya 6 dan 10. Penyebutnya tinggal kita pindahkan 12, kemudian 6 dan 10 kita jumlahkan jadi 16. Sehingga hasilnya menjadi 16/12. 16/12 bisa kita sederhanakan. Cara menyederhanakan, kalian bisa bagi dari angka yang terkecil dulu. Nah, kalau Pak Robi, langsung Pak Robi bagi dengan 4.
Jadi 16-nya Pak Robi bagi 4, kemudian 12-nya dibagi 4. Syaratnya kan pembilang dan penyebut dibagi angka yang sama. Sini hasilnya menjadi 4/3. 4/3 Pak Robi rubah lagi. Atau teman-teman bisa rubah lagi menjadi pecahan campuran. Menjadi 1/3. Ini merupakan hasil akhirnya, yaitu 1/3. Kita masuk ke contoh yang kedua dengan penyebut yang berbeda dan cara yang berbeda juga. Ini Pak Robi masukkan cara yang berbeda. Di sini Pak Robi pakai cara, kalau tadi KPK, kalau yang sekarang Pak Robi pakai cara kali silang, atau disebutnya ketika SD dikenal dengan kupu-kupu. Caranya bagaimana? Kita samakan dulu penyebutnya. Dari mana caranya? Dari ini. 5 kita kalikan 4. Maka hasilnya 20. Penyebutnya sama-sama 20. Untuk mencari angka yang di atasnya bagaimana? Perhatikan tanda panah ini. 4 kita kalikan dengan 3. Simpannya di sini. Hasilnya 12. Kemudian yang satunya, perhatikan tanda panah ini. 5 dikali 2. Hasilnya 10, simpan di sini. Ini penyebutnya sudah sama-sama 20. Berarti tinggal kita pindahkan penyebutnya 20. Kita jumlahkan pembilangnya 12 ditambah 10. Hasilnya 22. Penyebutnya 20. Maka jadi 22/20. Ini bisa kita sederhanakan. Dibagi 2. 22 dibagi 2 dan 20 dibagi 2. Maka hasilnya 11/10. 11/10 kita bisa rubah menjadi pecahan campuran. Jadinya 1/10. Oke, ini merupakan contoh dari penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Selanjutnya, Pak Robi akan bahas pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama, kemudian pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kita masuk ke pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Pada intinya, pengurangan pecahan sama saja dengan penjumlahan pecahan. Caranya, yaitu harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Yang membedakan hanya pengurangannya. Pembilangnya itu dikurangi. Kalau penjumlahan ya, pembilangnya dijumlahkan. Penyebutnya harus tetap disamakan terlebih dahulu. Ini Pak Robi tulis 7/8 dikurang 4/8. Maka hasilnya, karena sudah sama-sama 8, berarti tinggal kita kurangi pembilangnya. 7 dikurang 4, 3. Maka hasilnya 3/8. 3/8 sudah tidak bisa disederhanakan. Maka ini merupakan hasil akhirnya atau hasil paling sederhana. Kita masuk ke soal yang kedua. Pak Robi tulis 9/8 dikurang 5/8. Penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal mengurangkan pembilangnya. 9 dikurang 5. Hasilnya 4/8. 8-nya tinggal kita pindahkan saja, karena sudah sama-sama penyebutnya. 4/8. 4/8 apakah bisa disederhanakan? Bisa. 4/8 kita sederhanakan. Langsung kita bagi dengan 4. 4 kita bagi 4, 1. 8 kita bagi 4, 2. Maka hasilnya 1/2. Next. Kita ke pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Pak Robi tulis di sini soalnya 3/6 dikurang 2/9. Hasilnya, ini penyebutnya berbeda. Caranya sama seperti tadi, yaitu kita bisa menggunakan dengan cara KPK. Pak Robi buat lagi kotak-kotak seperti biasa. Kita masukkan bilangan penyebutnya yaitu 6 dan 9.
Kemudian kita bagi bilangan-bilangan prima lagi dari yang terkecil. 2, 6 dibagi 2, 3. 9 dibagi 2, tetap kita tulis 9. Kemudian 3 dan 9 itu dibagi 3 lagi. Ya, maka hasilnya 1. 9 dibagi 3, 3. Sisa 1 dan 3 berarti kita bagi 3. Maka hasilnya 1, 1. Nah, sama seperti tadi yang Pak Robi kasih tanda panah. Ini 2, 3, 3 akan kita kalikan untuk menjadi nilai KPK. 2 dikali 3 dikali 3. 2 dikali 3, 6. 6 dikali 3, 18. Kemudian kita pindahkan 18 di sini. 18. Kita tulis 18. Caranya sama seperti tadi penjumlahan. Untuk mencari bilangan yang di atasnya, caranya seperti ini. 18 kita bagi 6. Kemudian dikali 3. 18 dibagi 6 itu 3. 3 dikali 3 hasilnya kita simpan sini. Hasilnya adalah 9. Kemudian 18 kita bagi 9. 2 kita kalikan dengan 2. Maka hasilnya 4. Penyebutnya sudah sama-sama 18, maka tinggal kita kurangkan pembilangnya. 9 dikurang 4, hasilnya 5/18. 9 dikurang 4, 5. 18-nya kita tinggal pindahkan. Jadi 5/18. 5/18 ini sudah tidak bisa disederhanakan. Berarti ini hasil akhirnya. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2 dengan penyebut yang berbeda dalam bentuk pengurangan. Soalnya 4/5 dikurang 2/3. Hasilnya, jika tadi menggunakan KPK, ini dengan menggunakan kali silang atau kupu-kupu. Caranya seperti ini. Nah, caranya untuk mencari penyebutnya, untuk menyamakan penyebutnya, kita kalikan penyebutnya. 5 dikali 3. Hasilnya 15, kita simpan 15. Kemudian untuk mencari atasnya, 15 dibagi, untuk mencari atasnya, nah lihat tanda panah seperti ini. 3 dikali 4, 12. Kemudian 5 dikali 2, 10. Hasilnya kita sudah menyamakan penyebutnya, berarti penyebutnya tinggal dipindahkan, kita tinggal mengurangi pembilangnya. 12 dikurangi 10, 2. Maka hasilnya 2/15. 2/15 sudah hasil akhir karena tidak bisa disederhanakan kembali. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman paham untuk soal pengurangan pecahan ini. Dan yang tadi terkait dengan penjumlahan pecahan. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ini merupakan soal campuran dari penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pak Robi di sini menggunakan pecahan campuran yaitu 1/2/3 ditambah 3/1/2 dikurang 3/4. Hasilnya, jika ada soal seperti ini, yang kita lakukan atau yang kita kerjakan adalah kita buat menjadi pecahan biasa terlebih dahulu dari pecahan-pecahan campurannya. Di sini ada 2 pecahan campuran. Kita lihat. Kita pindahkan dulu 3-nya. Nah, kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 3-nya kita pindahkan. Kemudian untuk mencari atasnya, kita pakai cara ini. 3 dikali 1, kemudian ditambah 2. 3 dikali 1, 3 ditambah 2, hasilnya 5. Kita simpan sini.
Selanjutnya 2-nya sama, yang ini karena pecahan campuran kita ubah ke pecahan biasa. 2-nya kita pindahkan dulu. 2 kita tulis. Kemudian untuk mencari atasnya sama seperti tadi. 2 dikali 3 6. Kemudian ditambahkan dengan 1. Maka hasilnya 7. Untuk 3/4 tinggal kita pindahkan langsung. Nah, jadinya seperti ini. Ini kita rubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Ingat, syaratnya harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Oleh karena itu, kita gunakan cara KPK. Kita ambil penyebutnya yaitu 3, 2, dan 4. Kita buat lagi kotak-kotak seperti ini. Kemudian kita masukkan angkanya 3, 2, dan 4. Kita bagi dengan bilangan-bilangan prima seperti biasanya ya, dari 2. Oke, 3 tetap. Kemudian 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Kemudian kita bagi 2 lagi. 3-nya tetap, 1-nya turun. Kemudian 2 dibagi 2, 1. Kemudian kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. Oke, 1-nya turun semua. Sama seperti biasa, warna yang berbeda dengan tanda panah ini. Ini yang akan kita kalikan untuk dijadikan KPK. Maka hasilnya 2 dikali 2 dikali 3, hasilnya 12. Kita simpan lagi. Semuanya menjadi penyebutnya 12. Oke, kita buat seperti ini. Nah, kita masukkan 12, 12, 12. Kemudian cara mencari bilangan yang di atasnya sama seperti tadi dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita bagi 12 dibagi 3. Hasilnya 4. 4 kemudian dikali 5. Hasilnya 20. Selanjutnya 12 yang ini kita bagi 2. Yang tengah sama-sama tengah. Hasilnya 6. 6 kemudian kita kalikan 7. Maka hasilnya 42. Selanjutnya yang terakhir 12 dibagi 4, 3, kemudian dikalikan dengan 3, maka hasilnya 9. Jika sudah sama penyebutnya, ini kan sudah sama penyebutnya sama-sama 12. Berarti tinggal kita pindahkan penyebutnya. Kemudian kita hitung pembilangnya. 20 ditambah 42, 62 dikurang 9 hasilnya 53. Maka di pecahan menjadi 53/12. 53/12 tidak bisa disederhanakan, bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Dirubah menjadi pecahan campuran, caranya kita pindahkan dulu 12-nya. 12 dikali berapa yang hasilnya mendekati 53? 12 dikali 4. Kita tulis 4-nya. 12 dikali 4, 48. 48 ke 53. Kurang 5. Kurangnya kita tulis di atasnya 12. Di sini. Oke. Maka hasilnya menjadi 45/12. Nah, teman-teman. Berikut pemaparan materi dari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, Pak Robi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan silahkan untuk memberikan kritik dan sarannya. Pak Robi ucapkan terima kasih dan Pak Robi akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.